Lu pernah gak sih? Tiba-tiba ngomong-ngomong kenapa sih lu? Enggak, gue bisa kalau misalnya cerita-cerita horor gitu, lu pernah merasakan sesuatu gak sih? Kayaknya aku... Lu mah ditagih. Enggak, ini serius. Lu pernah gak mendengar atau melihat cerita-cerita yang mistis? Gue tuh penakut banget, gue tuh sangat... Bos! Gue kasih tahu ya, hal gaib itu bukan bisa datang di malam hari, di pagi hari pun dia bisa menjumpai kita. Ya lu. Jadi jangan bercanda. Jangan bercanda. Jangan jangan pernah tidak menganggap mereka itu ada. Lu pernah punya pengalaman gak? Ada. Coba. Gue pernah malam-malam ada tukang ojek. Ini beneran? Ini tuh serius, ini tukang ojek. Gue udah sepi waktu itu pulang dari satu TV ya. Akhirnya waktu itu malam-malam akhirnya gue memutuskan naik ojek. Ini di Mampang sini. Belum kaya lu nya? Belum, waktu itu banget. Pas gue naik ojek, gue serius. Ini horor banget pas gue malam naik ojek itu. Oke, kita ke Lebak Bulus, gue ke Lebak Bulus lah. Itu dari Mampang ke Lebak Bulus, ya, jauh tuh naik ojek? Ya waktu itu dia bilang oke, 80.000, oke deal. Setelah 80.000, datanglah tukang ojek ke Lebak Bulus ke rumah gue. Itu malam jam 12:30. Pas gue turun, gue kasih uang 100.000 dong. Terus tiba-tiba gue minta kembaliannya. Dia langsung pergi dan gue teriak, ojek set. Itu. Itu cerita gue. Lu bayangin betapa berartinya duit 20.000. Sedangkan dia langsung pergi, gue teriak, ojek set. Tapi lu pernah kesurupan kan? Jadi gue itu kan bikin konten misteri gitu. Di rumah sakit kosong. Nah kita ada ruang mayat dan lain-lain. Nah akhirnya kita ke mes karyawannya. Di mes karyawan itu kan udah kosong, udah kotor banget. Tiba-tiba ada setumpuk kertas, gue ambil. Ini apa nih? Gue ambil selembar, tulisan Cina gitu. Terus ada bau-bau aneh gitu. Terus ini apa nih? Udah deh dilipat sama gue. Set, pas ke bawah tiba-tiba yang gue tuh yang di sini gue tuh kayak ditekan gitu. Kok sesek gitu. Terus merinding, masih di depan kamera, tiba-tiba gue gini. Ini kok kenapa tiba-tiba gue itu ya, gue tiba-tiba pengen ngakak gitu. Terus kata itu, yaudah keluarin, enggak mau tiba-tiba yang. Jadi ada proses masuk tapi gue menahan diri. Akhirnya keluar ya gitu, gitu. Jadi ketawa gak tertahan tapi gitu, gitu. Jadi gue sadar gak sadar gitu. Tapi gak sampai masuk, katanya kalau gue saat itu pasrah aja ya gini, ya udahlah masuk, itu akan masuk. Akhirnya dikembali lagi kertasnya itu ke sana, kayaknya orang yang nyimpen gitu kayaknya. Tapi memang kita ngomong apa? Ngomong bukan. Gua tidak pernah takut. Beneran lu? Iya. Yang lu takutin? Kehilangan istri gua. Tapi ini juga kita ada punya bintang tamu yang punya pengalaman yang sangat seru. Dia bisa sampai ngelihat yang berbentuk gaib karena yang tadinya dia sama sekali nggak percaya, tapi sekarang dia bisa merasakan hal itu. Bahkan dia menjadi hantu itu sendiri. Ini dia Acha Septriasa. Hai Acha, apa kabar? Gimana, sehat? Rakyat, lihat, bener kan? Kakinya nggak napak. Nih, dia ngambang. Ada. Tapi ada Acha di sini akan cerita tentang hidupnya. Acha Septriasa. Acha tuh. Kemarin jadi pocong lu ya? Iya nih, kemarin ada satu film yang harus full jadi pocong sama karakter kembar gitu. Kan biasanya apa sih membuat Acha mau mengambil film pocong? Biasanya artis mana mau yang jadi pocongnya, Ca? Nah itu dia. Kayaknya awalnya tuh karena cerita IP-nya Bang Mandra kan ceritanya tentang kembar gitu. Kembarnya beda banget sifatnya, terus kayak tantangan dong. Kirain yang karakter pocongnya diperanin sama orang lain. Tadinya gitu. Mikirnya gitu, udah keburu tanda tangan kontrak, ternyata enggak, kamu jadi pocongnya. Hah? Jadi kamu jadi pocong ya, agak-agak. Jadi karir Acha tuh sebelum jadi pocong juga pernah jadi tuyul, jadi genderuwo, jadi gitu ya? Mana pernah, enggak. Ini baru pertama kali. Tapi kita flashback dulu perjalanan karir dari Acha Septriasa. Nah, berarti kalau dilihat ya, nyanyi kan ya, presenter juga pernah, infotainment bareng gue juga. Terus pemain film pasti banyak. Tapi karakter yang terakhir tuh jadi pocong itu kayaknya agak
di luar jalur lu Iya ya? benar-benar. Awalnya kan sebenarnya drama, terus masuk komedi. Ini film horor kedua. Jadi sekarang karena temanya Indonesia lagi interestnya semua Ya. marketnya horor, ya udah ambillah tantangan itu gitu. Itu syutingnya udah lama gak sih sebetulnya? Syutingnya bulan Mei. Oh, Mei berarti- tahun ini. Tuh lihat. Astagfirullahaladzim. Iya Kak, ini nih. Itu mata lu hijau tuh pakai efek dong bukan? Atau Nah itu pakai kontak lens hijau. Hah? Itu Aca, itu kamu, Cak. Iya ini aku. Sumpah? Iya aku setiap hari dikatain sama anak-anak art di sana, gimana baju barunya udah dicobain. Aku pikir apaan sih baju baru? Ternyata baju pocong. Tapi susah acting jadi pocong tau nggak? Karena Susahnya? kan kita tuh mesti kayak tiduran tapi nggak napas. Terus disumpel-sumpel kapas lagi. Oh iya. Ya kan? Jadi Kenapa sih kayak nggak pakai mulut? ya jadi napasnya pakai mulut tapi kayak Dan ini nggak boleh perutnya naik turun. kayak, perutnya nggak boleh naik turun. Tapi ada pengalaman mistis gak? Pas jadi pocong ada pengalaman mistis gak? Oh iya, jadi dulu tuh kemarin syuting ini lagi ada syuting jam 4:30 pagi. Kru-kru biasanya udah lelah kan, lagi gulung-gulung kabel, lagi mau pindah set. Lagi ada set angin sama hujan, terus abis itu bukan hujan sih, angin sama daun-daun terbang kan. Oke. Terus pas lagi ngeliat ke atas bagian genteng, kok ada sesuatu yang mirip aku. Bohong Jadi lu. aku tuh kan lagi pakai baju kan, pakai putih gitu. Yang sana beneran pakai baju putih juga tapi madep belakang. Tinggi gitu di atas genteng. Terus akhirnya aku pikir kan, wah ini kenapa ya? Kok ada sesuatu yang mirip gue? Aku panggil dong saksi. Yang lihat lu duluan. Gue duluan. Terus. Jelas loh itu bener-bener jelas. Panggil saksi, terus itu coba dilihat di atas sana ada apa ya. Terus katanya, oh kak itu mirip gue kan ya? Iya itu mirip. Idi. Kakak istighfar aja ya kak. Terus standby udah gitu. Ya aku sendiri yang lihat jadinya. Ucuk. Sampai itu. Aku mau kabur sebenarnya caranya kayak gitu. Cuma kan susah ya. Terus Terus habis selesai cut gimana? Ya cut masih ada di situ masih Bohongan. lama. Beneran masih lama. Di atas genteng? Tapi, iya di atas genteng. Tapi Ngapain di atas genteng gue kayak gini? lu penasaran banget? Iya, Oke, kita video call dengan tapi anak lu nonton filmnya nggak? enggak lah nggak nonton. Tapi anak lu tahu kalau ibunya Dia sempet datang ke lokasi lihat. di van gitu kan. Terus aku suruh ini, aku nggak berani ngasih lihat dia, cuma aku suruh lagi datang di lokasi, coba lihat lokasinya kayak apa, serem nggak? Terus dia bilang enggak. Terus mami pakai baju ini nih, oh mami kayak mermaid ya, malah dibilang Mermaid. duyung. Iya juga. Iya. Karena kan coba bayangin nggak? Putri Duyung, terus tangannya suruh gini. Hah, mirip tuh sama. Mirip itu Putri Duyung. Ini ada artikel nih. Aca berasa jadi pocong di film Mumun. Reaksi anak malah kocak kayak mermaid bener. Iya. Namanya Mumun, Cak. Namanya Mumun. Jadi aslinya itu kan kayak misalnya si manis jembatan Ancol kan. Dia kan namanya Mariam. Tapi kan diangkat filmnya nggak judulnya namanya dia. Kalau ini kan namanya bener-bener. Jadi kayaknya, Oh iya. waduh itu kayak dipanggil kali ya namanya gitu. Jadi behind the scene-nya lebih serem daripada asli filmnya kayaknya menurut gue. Pas anak lu dibawa ke sana terus lu bilang serem nggak? Emang anak lu bisa melihat sesuatu Enggak juga? sih, cuman gimana kesan-kesan dia datengin lokasi mami. Soalnya dia penasaran. Tapi Aca tuh termasuk yang percaya nggak sama begitu-begitu? Karena kan Aca tuh termasuk katanya yang percaya sama mimpi. Oh iya. Iya sih. Percaya banget, Tahu dari mana, Vi? Tahu. Jadi aku namain anakku aja Brijia itu dari mimpi aku sebenarnya. Maksudnya? Jadi ada sebelum aku lahiran, aku udah punya nama pokoknya. Tapi Sydney. Sydney Jolie gitu kayak gitu-gitulah. Tapi ternyata pas lagi udah di Hamil. sana hamil gede terus habis itu lagi kontraksi, semalamnya itu aku bilang aku nggak jadi namain Sydney deh, aku namainnya Brijia. Hah, apa itu artinya? Terus pas lagi aku mimpi itu aku ngeliat, aku lagi baca internet ada artikel tentang Brijia, banyak banget tentang Brijia, bahwa Brijia anak aku. Brijia itu artinya apa? Artinya itu Dewi Puisi gitu Oh. dari Greece gitu. Padahal awalnya lu gak tahu Brijia itu apa. Gak tahu. Tapi di mimpi lu Mimpi lo terus aku mimpi anak aku lu namanya aku Brijia. cari. Iya namanya Brijia. ganti aja namanya. Nah abis itu aku ganti beneran. Tapi tahu Itu nggak? mimpi berarti mimpi, bener mimpi itu. Iya tapi bener tahu pas kemarin ini aku mimpin kamu ya. Sumpah? Mimpin kamu bener, sumpah ini beneran demi Allah. Aku mimpin kamu di Sydney itu ada beneran? kali, bener, ada kali 8 kali. Benar? Iya dalam 3 bulan ini. Kamu mimpi aku, Cak? Iya mimpin Afi. Isinya apa Bi? Ya bukan gua kenapa-napa ya, lu jangan doain gua kenapa-napa, ini kan belum tentu. Lu kenapa doain gua kenapa-napa? Enggak, gue cuma mimpi. Emang gimana mimpinya? Pokoknya kamu selalu ada di situ. Terus pokoknya lagi ngapain ya? Pokoknya lagi kita kerja bareng. Terus habis itu kamu lagi ada di situ aja pokoknya. Tapi Vi, semalam juga aku mimpi kamu.
Mimpinya apa? Gak mimpi ngawur. Aku gak nyangka kamu ternyata diem-diem mimpin aku. Tapi Oke, Aca percaya mimpi. Tapi Aca percaya dengan hal yang tidak bisa dilihat orang nggak? Pernah lihat hal-hal atau gaib nggak sebelumnya setelah kemarin? Jadi, setelah kemarin nggak, sebenarnya dari tahun Irwan tuh saksinya. Jadi tahun 2000. Irwan. Dari tahun awal 2006 sampai 2008 2009 tuh aku jelas banget melihat itu. Bohongan. Jelas, benar. Nggak, momen awalnya kapan? Momen awalnya itu 2008 2009. Tiba-tiba. Iya, bukan tiba-tiba sih, selalu ngerasa kayak, ini kalau misalnya lagi di Bali nih, kita kan dulu kan pernah ke Bali bareng-bareng. Iya. Terus kayak di Bali itu ada orang yang ngedeketin gitu kan, ngedeketin. Ini kayaknya orang kok mukanya hancur ya gitu. Ternyata orang itu ngambil dompetnya adanya Irwan dulu. Oke, Jadi oke. mukanya tuh hancur. Gitu kan. Sepenglihatan lu? Cewek, dibilangnya itu kenal di situ, cewek itu. Tapi Nggak. kok aku ngeliat cewek itu mukanya hancur. Tapi penglihatan lu. Penglihatan Orang gue. liatnya biasa. Iya, terus akhirnya gue kan jadi kayak padahal itu kayak udah lagi ngedeketin kita, kayak ngedeketin adiknya Oke, gitu. oke. Tapi kan kalau misalnya aku kan pada saat itu mikirnya, kok mukanya gak enak banget ya dilihatnya gitu. Terus tiba-tiba dompetnya hilang. Khusus yang paling jelas nyata sosok seperti apa yang pernah lu lihat? Jelas nyata. Orang yang punya ilmu. Misalnya nih ya, orang yang punya ilmu itu dia punya ilmu yang mencerminkan apa ya, kekuatan binatang-binatang gitu. Misal, tiba-tiba mukanya Jadi jadi... serius ya gue. Gak apa-apa, ini kan jadi kita pengen tahu. Contohnya, Jadi Misal orang yang... Misal kita ngomong, Pokoknya jadinya kelihatannya orang itu cerminannya tuh kayak bentuknya kayak ada yang tupai, ada yang banteng, ada yang apa gitu. Sering. nggak berarti orang-orang tahu bahwa cerminan mukaku buaya. itu bukan cerminan muka, sifat lu. Oh iya maaf. Tapi emang bisa bener ya Caya? Lu kalau ngeliat gitu, Iya. reaksi lu ya udah aja gitu. Ya yang ngeliat ngobrol tapi ya udah ngobrol tapi ya nggak terlalu banyak interaksi. Karena dia udah tahu. Oh, Karena jadi- udah tahu tapi iya aja. Tapi katanya pernah sampai membahayakan diri sendiri saking lu takutnya. Ya, Yang lu pernah ada gigit kejadian. lidah itu bener gak sih? Oh, ini diceritain siapa sih? Ada. Nih pokoknya nih cerita-cerita yang Aca gak pernah cerita di tempat Aca pernah lain. menggigit lidahnya sendiri karena dia saking merasakan ketakutan Bener. sampai lidahnya mau berdarah. Iya, iya sih. Waktu itu kayak, aduh ini ceritanya deep banget sih. Jadi gimana ya? Takut tulis artikel-artikel gue. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Biar, udah gak. biar wartawan ada rezekinya. Oh baik banget sih, pantesan rezeki kamu banyak. Nggak apa-apa. Iya, jadi kayak ada satu waktu yang kayak saking ketakutannya udah lihat semuanya. Terus aku memuntahkan sesuatu yang berwarna hitam, terus aku gigit lidah aku sendiri gitu. Jadi ada sesuatu benda keluar dari mulut lu sendiri. Iya, warna hitam bercaknya ada kayak bulat kayak sesuatu yang agak kental tapi kayak itu kayaknya itu pengaruh dari aku ngelihat itu. Jadi aku ngebuang Oke. sesuatu yang aku udah lihat. Tiba-tiba keluar tuh ada momen tertentu. Ya kayak Apa ada rasanya? sesuatu yang mau keluar ya. Nggak kebayang rasanya manis asam Tapi enggak. nyata. Iya beneran di tangan aku. Aku ngeliat gini ini apa ya. Terus habis itu aku kegigit gitu. Lidahnya, makanya Iya hancur lidahnya kayak hancur gitu. itu bawaan atau gimana menurut lo? Enggak, kayaknya tuh aku tuh tidak bisa dekat-dekat dengan sesuatu yang kurang baik bagi diri aku gitu. Nah sekarang Raffi nanya apakah lu pengen bersihin itu Iya, semua atau ya udah lu nikmatin aja. dibersihin. Waktu umroh tahun 2010-2011 itu aku bener-bener meminta supaya jangan ada ngelihat kayak gitu-gitu lagi gitu. Dan Akhirnya bener tahun 2010 itu aku dalam proses untuk jangan masuk ke dalam dunia yang aku nggak pengen lagi gitu. Sampai akhirnya tahun 2011 habis sampai sekarang nggak ada. Terakhir aku lihat ini. ini gitu. Iya. Berarti Bang Mandra nih gara-gara ini. Bang Mandra nih Aca nih Bang. Oke. Mendingan lihat oplet Bang daripada lihat. Oke, tapi gara-gara Aca katanya bisa lihat hantu, dia sampai mimisan dan pingsan berkali-kali. Kita akan dengarkan klarifikasinya nanti ya. Tetap ya BB, For your party.
pemirsa yang bisa lihat kado kita simpen dulu ceritanya. Karena ini ternyata ada sesuatu yang baru kita tahu. Aca pun baru tahu, katanya lu baru tahu pas umur 18 tahun kalau lu punya ginjal cuma satu. Iya, karena waktu itu kan lagi syuting film, kok sering pingsan gitu kan. Jadi pingsan kalau tadi sebelumnya bukan gara-gara lihat Tapi hantu. nggak mimisan ya, itu nggak tahu dapat kabar dari mana. Oke, Bukan mimisan. Cuman pingsan aja, terus ya biasalah kalau lagi syuting kan sampai 20 jam. Kok aku nggak kuat gitu. Terus ternyata aku kan memang dulu kan jarang minum. Jarang Ya, minum. pokoknya minum tuh seadanya aja lah gitu. Terus habis itu suka nahan pipis kalau di lokasi syuting karena kadang-kadang di jalanan kita juga nggak Ya, sempet ya, gitu ya. kan. Ya udah pada saat itu Check up. akhirnya enggak masuk rumah sakit setiap syuting masuk rumah sakit. Akhirnya dicek lah, selalu ngeluh sakit bagian kiri. Akhirnya dicari apa penyebabnya. Ternyata pas lagi di MRI dan lagi di USG di kiri, loh kok ada nih. Di kanan kok nggak Nggak ada. ada. Akhirnya masuk ke dalam CT scan ya itu ya. Iya, masuk ke Masuk ke, gitu. terus habis itu pas dicari nggak ada sama sekali, di sebelah kanan kosong. Ya udah dinyatakan lah kalau aku tuh ternyata dari kecil. Jadi dulu pas bayi Itu mama papa pun nggak tahu ketahuan. Nggak tahu sih, dulu mungkin nggak sedetail itu ya ngeceknya ya. Mungkin nggak sedetail itu ya pada saat itu, tahun 89 itu. Nih, Aca Septriasa ternyata punya satu ginjal sejak kecil, baru ketahuan pas umur 18 tahun. itu pun gara-gara periksa. Kalau enggak mah Iya, kalau nggak pingsan-pingsan mungkin nggak tahu gitu. rasanya tuh jadi gampang capek. Ya rasanya gampang capek, terus selalu ngeluh sakit di sebelah kiri karena kan itu bekerja satu buat Sendirian, berdua. iya, Sama sama gua. Gitu. Lu apa? Aku ngecek kemarin. Ternyata Awas lu pas kalau aku cek, hati aku cuma satu buat kamu cek. Katanya tadi kamu katanya cita-citanya lu tadi satu-satunya istriku Iya kan biar meriah, biar seru aja acara biar meriah. Tapi apa rasanya sih? Kan kasihan giginya ya, Cak ya. Ya Allah, netizen jangan ngomporin dong, ini kan hanya buat kepentingan acara aja, biir seru. Iya. Apa rasanya ya? Cuma sebatas buat seru istri. Ya Allah, harus balik ini kan bahas satu ginjal lagi, bahas satu ginjal. Satu ginjal. Cak, terus itu kan sebetulnya ada beberapa, kan satu ginjal sebetulnya memang bisa hidup juga kan? Iya, sebenarnya nggak ada masalah ternyata. Cuma yang salahnya aku itu tidak minum dan menahan buang air kecil itu. Akhirnya kerjanya lebih keras Iya, si satu akhirnya- ginjal itu. Iya, jadinya bisa kronik juga kalau misalnya nggak diperhatiin. Oke, ini ada beberapa fakta menarik katanya ciri-ciri kalau kita itu terganggu bagian ginjalnya ya. Nih, Ini katanya kulit gatal. Lu ngerasa kulit gatal nggak? Nggak tahu sih, nggak Kalau Raffi sedetail itu. gatal aja. aku kulitnya enggak gatalnya iya, maksudnya gatal setiap hari sama cewek-cewek aja. Kram otot, Kram otot? Enggak sih, urin berbusa iya. mual dan muntah iya. Nyeri pinggang bukan punggung. Oh, pinggang, iya. Itu aja sih. Tapi hebatnya Aca meskipun ya hidup dengan satu ginjal, tapi alhamdulillah masih bisa aktif untuk mengerjakan malah aku pekerjaan yang fisiknya butuh. Iya, malah aku nggak, ya maksudnya kalau untuk syuting apa segala macam aku benar-benar mendedikasikan apa yang Iya, aku all punya out, gitu loh. Kayak totalitas. misalnya physically, mentally, psychologically benar-benar aku fokus. Jadi emang mungkin harus begitu kali ya, tambah kita ada ujian apa, kita tuh tambah pengen memberikan yang terbaik gitu. Tapi hebatnya juga alhamdulillah pas melahirkan juga secara normal ya. Iya. Iya. Normal tanpa ada kendala medis. Dan itu normalnya benar-benar nggak pakai epidural dan apapun karena bukannya dari dua doang, dua sampai akhirnya pas lagi sama mama lagi mama nemenin di situ kok nggak kebuka nih ya. Akhirnya aku minta maaf kan sama mama. Aduh, mungkin kok ini susah banget jadi tahu rasanya jadi ibu. Minta maaf ya, Ma. Tiba-tiba dari 2 langsung bukan 8. Langsung bukan 8. Jadi dari 2 langsung jebret. Beneran, kan biasa proses 2, 3, 4. Iya, itu benar-benar Wah, itu. langsung Iya, gitu. langsung akhirnya bisa melahirkan. Tapi mama itu berarti support system lu banget ya? Ya setiap hari kalau misalnya nganter ke acara-acara, kalau syuting udah nggak ditemenin ya. Tapi kalau misalnya ada apapun, pokoknya mama yang ngurusin segalanya dari mulai jadwal sampai manajer jadi ya, mama manajer. Mama aja. Dari dulu emang manajer pegang mama? Iya, iya. Oh, jadi mama yang bisa mengukur. Jadi mama yang sebenarnya yang berjasa buat, aduh, Kenapa? Ya sedih loh dia. Udah, Gak apa-apa. mamanya aja. Mama, aduh, mama mana? sepanjang karir aku gitu. Sini. Gimana mama? Lah, Aca? gimana? Mama tuh mama. Nih. Amin. Tuh. Mama Rita. Apa kabar, Mama? Ada apa ini? Ya, Mama. Sini, Mah.
Nah, Gimana mah, Aca tuh sayang banget sama Mama. tadi pas sebut nama mama aja, Iya. langsung berkaca-kaca sedih. Udah jadi mama dia. Ya apalagi merasakan waktu pembukaan 2 sampai pembukaan tiba-tiba pembukaan 8 karena dia ngerasa akhirnya menjadi seorang ibu itu Iya. seperti apa. Cak, Iya. sampai Iya, sedalam pokoknya itu. karena mama kayak sahabat kan, tempat curhat juga gitu. Banyak kesalahan sama mama tapi juga banyak kekompakan. Sering kalau kenaan-kenaan masih kecil yang Aca inget apa sih Mama? Kan suka ngomel-ngomel, suka marah. Mama tuh termasuk yang galak loh Mama. Justru perlu seperti ini membuat sosok Aca kuat. Kenangan apa sih Ma dari kecil, dari sosok Aca kecil, Aca remaja, sampai Aca dewasa udah menjadi seorang ibu, apa yang Mama rasakan? Aca tuh anaknya sebetulnya apa ya namanya, suka ngebanyol. Ya. Dia bisa ngerubah mukanya monyong, agak gini, matanya bisa ketemu tengah, muter-muter gitu, bisa dia, nggak ada yang ngajarin. Ekspresif lah. Ekspresi dari kecil. Dari kecil. Mah, gitu. tapi ketika umur 18 tahun ketahui anak mama ginjalnya cuma 1 sama ini mama nggak tahu, merasa gimana gak mah? Iya merasa salah ya, tapi saya juga bingung kenapa kok bisa begitu ya? Apa dulu waktu lahir nggak diperiksa semuanya? Zaman saya nggak tahu ya. Biasa kan organ dalam juga periksa ya. Dulu juga zaman waktu Aca kan baru aja ada apa tuh namanya 4D. USG. Enggak 4D. Oh, baru ada USG, belum baru ada. Nah itu juga saya juga setiap lagi diginiin dokternya bilang, nah ini dia mahal kepalanya gitu. Saya cuma ngelihat kok kayak semut aja mana kepala. Iya. Jadi dokter juga kali ngarang juga dulu. Ini Nggak ngarang. kepala, ini kaki. Saya ngelihatnya semut. Iya. Karena teknologinya saat itu belum Masih, semaju sekarang. Sekarang udah detail banget. Iya. Nah ketika tahu 1 ginjal panik dong mah. Saya menyalahkan kok kita nggak meriksa banget. Terus saya juga pikir kok dulu nggak diperiksa banget gitu sama dokter, sama rumah sakit. Kenapa ya gitu? Aduh kita kok bisa kelewatan gini. Tapi ya Tapi alhamdulillah. nasib ya. Sehat juga tapi sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Nih, kemarin kan Aca baru ulang tahun Mah. Di 1 September. ulang tahun. Katanya salah satu kebiasaan mama itu setiap Aca ulang tahun katanya selalu ada puisi khusus dipersembahkan, betul? Ini ada puisi yang sudah Mama buat. Tapi belum diposting. Belum diposting, ini mamanya udah membuat puisi, ini puisinya ada di sini panjang. Biasanya aku posting. Sekarang kita mohon sama Mama, boleh nggak Mama bacain langsung buat Aca Ma? Pagi hari 1 September. Acaku sayang, 33 tahun sudah kau lewati. Ada saat kau ditimang, ada saat kau belajar berjalan, ada saat kau menangis, dan ada saat kau bercanda ria dengan saudara-saudaramu. Saat kau menimba ilmu, merasakan indahnya cinta kasih, dan menumpahkan segala emosi dan amarah. Semua itu nikmat yang Allah berikan dalam menjalani hidup. Bayangkan hidup ini tanpa tangis. Adakah yang sudah menjalaninya? Hidup kita dimulai dengan tangis saat kita lahir. Bayangkan hidup ini tanpa amarah. Adakah hati kita akan sempurna? Tapi kita harus menjalaninya dengan seimbang. Banyak tawa, kita bisa gila. Banyak tangis, kita akan merana. Bener. Perbanyaklah bersyukur, karena ketenangan akan datang. Walau sekecil apapun kebahagiaan yang kau dapat dengan rasa syukur. Makin dewasa dalam bertindak bertutur, berteman, dan bersahajalah dalam hidup. Tidak perlu lagi kau mencari. Tidak perlu lagi kau membandingkan. Tak perlu lagi menangisi. Bila ada sejuta alasan buat menyerah, carilah satu alasan buat bertahan. Hanya satu mentari yang menerangi gelapnya bumi ini. Dan mentari itu sudah ada dalam dirimu. Happy birthday. Aca,
Iya. Hati lu tuh dijaga banget. Hati lu tuh dipupuk oleh mama tercinta. Iya, dijaga dan juga diberikan kekuatan. Karena nggak selalu enak kita membina karir di saat usia muda, dikuatkan dan diberi support. Kalau dianterin tuh bener-bener ya kita semua antar Aca gitu. Jadi kayak ada support yang begitu lebih dari orang tua kepada anaknya. Kadang-kadang aku suka feel bad juga sih sama saudara yang lain karena kan aku 6 bersaudara. Tapi ya karena perihal tersebut itu yang ngebuat aku jadi lebih mungkin jadi lebih dekat sama orang tua. Jadi aku penengah untuk keluargaku yang lain. Kalau tadi mama udah mengungkapkan isi hati kepada Aca. Aca mau nyampaikan apa mama? Coba yang mungkin belum pernah disampaikan. Sampaikan lagi. Ya pokoknya Pandang mamanya dong. gak kuat nih. Mama. Ya kan mama selama ini udah mengurus Aca sedemikian rupa. Dan pokoknya izinkanlah Aca mandiri buat diri Aca. Terus mama juga udah selalu perihal sedetail apapun mama ada. Sampai tadi mau kesini Aca sempat sakit, mama juga sempat buatkan bubur, nyuapin Aca. Jadi bener-bener all out banget sebagai orang tua. Aca bersyukur punya mama dalam hidup Aca. Ya. Nah, tapi kan sekarang Aca udah jadi seorang ibu. Ya. Apakah yang dilakukan sama mama sekarang Aca lakukan buat Bri? Gimana mah kelihatannya? Kalau saya dulu menjadi ibu, anaknya banyak, nggak sesibuk Aca. Padahal anak saya banyak. Fokus anak. Tapi Aca anaknya satu, tapi dia sibuk sekali pekerjaannya yang mengharuskan dia sibuk. Jadi sejak Bri dalam kandungan 3 bulan aja ada syuting 1 film waktu hamil tuh 3 film, 1 selama hamil. Terus habis itu setelah melahirkan umur 3 bulan aja Bri ikut terus. Jadi saya sama papahnya kemana-mana gendong Bri sampai umur 5 tahun ini kemarin kita 6 bulan syuting 5 bulan ya. 5 bulan Kak, tahun ini syuting 5 bulan, 5 mama bulan. papa nganterin Bri ke sekolah. Dari sekolah. Dan Bri juga anak yang sangat-sangat pengertian. Gak pernah dia nanya, mama mana enggak. Karena mamanya sebelum berangkat, Bri mama kerja ya. Bri sama Yaya. Jadi dia tahu mamanya lagi ada di mana. Iya, dan itu yang dibilang mama ya, mama tuh produktif sih orangnya gitu ya. Mama produktif jadi dia tidak mau menyanyiakan kesempatan. Ya. Mungkin Al juga pernah kepikiran kayak gitu ya. Jangan pernah menyanyiakan kesempatan. Makanya kita tuh kayaknya pengen ngejar terus kesempatan yang ada. Kadang-kadang konsep itu tuh bikin aku kayak, emangnya perlu ya kayak gini gitu. Walaupun mama tidak pernah sepeser pun gitu loh, menerima apapun. Jadinya aku ngerasa kenapa buat aku, kenapa mesti aku, kenapa buat aku aja mama pikirinnya gitu. Mama pengen supaya Aca tuh puas. Jadi supaya Aca tuh dengan passion Aca ini, Aca tuh merasa puas dengan diri Aca. Jadi nggak ada sesuatu yang tertinggal. To the max gitu ya. Iya, sampai full. Emansipasi wanita lah pokoknya. Ngomong ke kamera dong. Ini akan menjadi video kenangan untuk Bri suatu saat nanti. Aduh. Coba. Tuh jadinya Brija jadi tahu bahwa mama tuh orangnya kerja keras banget. Dan Brija nanti juga mesti kerja keras. Apapun yang Brija impikan, Brija harus dapet itu. Dan yang pasti Brija harus bertawakal sama Tuhan gitu. Ya, wah pesan seorang mama kepada anaknya. Itu akan nempel. Iya. Karena dia tidak hanya ucapan tapi juga Bri juga melihat sosoknya secara langsung. Contoh mama dan neneknya sekaligus. Habis ini kita masih ada lagi nih kejutan buat Aca. Apalagi? Apalagi jangan kemana-mana di Masih di sini di SCT
tadi kan Mama sudah mengungkapkan rasa pada Aca. Aca ke Mama udah, Aca ke anak juga udah. Ada surprise lagi. Ada nih. Kita Yuk, lihat ini kan? dia untuk Aca. Ini dia. Nah, gimana Ca? Tuh, suami sama anak tercinta. Iya, pokoknya suamiku itu selalu kalau misalnya aku kerja kan dia kan ngurusin Bri sendirian kan. Jadi ada video itu nunjukin mereka happy tuh aku seneng aja. Seneng lah pokoknya, makasih Vicky sama Bri udah inget untuk ucapin buat Mami. Terus juga ya pokoknya udah sempetin bikin video lah walaupun Papa lagi sibuk banget Ya. gitu. Dan bersyukur banget Aca tuh punya mama yang support banget. Suami yang support gini juga susah juga loh. Kan Iya. banyak suami tuh ada yang nggak mengikhlaskan, nggak ridho istrinya berkarya. Ini lu masih diberikan ruang untuk berkarya loh. Karena dari awal udah Dan nggak ada. gak ada helper. Tapi Oh iya. iya. Jadi makanya ngurusnya kan sendiri kan. Cuma emang itulah ternyata jodoh itu kan jadinya cerminan kita ya. Kalau dia kan juga orangnya dari kecil udah biasa bekerja keras dari umur, kalau dia sih dari umur 19 tahun. Vicky tuh. Dari kuliah dia udah banyak magang dan udah internship kemana-mana gitu. Sehingga dia lulusnya diambil sama perusahaan di Australia. Kalau aku dari umur 15 tahun aku sudah bekerja. Jadinya ternyata cerminannya tuh sama gitu. Sama-sama dari muda sudah bekerja keras. Mandiri dari muda gitu loh, ya gitu. Iya. Memang keluarga itu adalah nomor satu. Aku melihat begini tuh, maksudnya gini, aku tuh senang ngelihat ya dulu kan aku sama Aca sama lah, maksudnya seperjuangan juga. Pernah kita lewati masa-masa remaja bareng-bareng. Terus sekarang kita sudah di fase menikah. Ya. Tapi orang tua kita hadir masih ada di tengah-tengah Wah kita. itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang Lengkap. gak bisa dibeli dengan uang dan ya kalau aku kan papaku udah gak ada. Lihat Aca, alhamdulillah tadi aku di ruang makeup masih ketemu sama mamanya, ketemu sama papanya. Ih, aku kaget, om, tante, maksud aku ya kayak sekarang gitu. Ya sekarang kayak kita juga paling bahagia tuh, kalau dulu mungkin masih muda kan nanya, lu syutingnya honornya udah berapa? Iya. Lu bisa beli mobil apa? Kalau sekarang sebagai kita cuma ditanya dua, orang tua lu sehat sama anak lu udah bisa apa? Iya. Itu jadi kebanggaan kita. Tapi anak-anak lu gimana sehat? Ya itulah. Kayak Anza tuh kemarin, Rakyat tuh sempet, Raffi lagi sedih, Iya. anaknya sakit. ya karena sekarang kan biarlah kalau anak sakit, lebih baik bapaknya yang sakit, jangan aku yang sakit. Lu sampai ngantuk-ngantuk itu kenapa lu kurang tidur juga ya? Ya bukannya gimana-gimana ya, gue tuh kurang tidur jagain dia. Terus? Gue tuh sampai masuk angin, nggak enak badan di rumah. Karena Duh, yaudah lu sini deh. Takut, Beneran. jadi Iya. takut sakit Ya. nih gimana nih? itu maaf ya Aceh. Mama kalau mau nanti aku bawa ini. Oke, ya. sip, thank you. Janji ya. Nah, Oh, iya dong Mama, tenang aja. Jadi Aca tuh sekarang tuh tinggalnya di Australia. Iya. Jadi ke Indonesia ini dalam rangka promo film saja. Iya dalam rangka promo film saja, terus memang kebetulan 10 hari karena memang premiernya minggu lalu gitu. Oke. Nah sekarang tinggal sisa yang 7 hari, 3 hari lagi. Gitu. Aduh, untung kita dapat jadwalnya Aca hari ini. makasih, Makasih loh, Ma. Tapi Aca juga kemarin sempat bersilaturahmi sama temen-temennya. Oh, iya. Titi Kamal, Raditya Dika ke rumah Gigi Iya. juga. Tapi pas aku nggak ada lagi, maaf ya. Iya lagi tapi- sibuk. Katanya ketemu mantan juga. Irwansa! Si Irwan! Bener mama juga, papa juga loh. Iya, Mama mau lihat, coba. Pertama kali kita. Aku telepon si Irwansa ya. Lihat dulu nih Irwansa. Ih, si Irwansa salah tingkah. Irwansa ketemu salah dengan Aca Septriasa. Itu sendoknya. Masa Irwan nih ngerjain gimana nih? Refleks ya, say. Paniklah masa enggak. Kayak waktu ketemu Aca dia salting. Pernah. Karena kan main ke rumah. Terus pas lagi diajak ke rumah. Iya terus pas mau nanya biar pertanyaan jadi gue yang nanya terus dia kayak gini-gini terus curi-curi pandang gitu. Terus gini. Pernahkah kau merasa gitu ya? Pas lagi duet tuh kayak dia langsung flashback gitu loh. Oh my God. Udah gitu. Aca duduknya juga di tempat Irwansa. Tapi rasanya gimana
sih kan semua sudah pada berumah tangga masing-masing. Tapi kalau terjadi pertemuan dan mantan tuh rasanya gimana sih? Aku tuh seneng banget makanya Kia bener-bener bisa di tahap kayak gitu, bisa bener-bener ya Sesantai kayak itu. ya sesantai itu gitu loh. Karena Kia belajar sama Gigi, jadi bisa santai. Iya, dan juga secara apanya mungkin udah lebih istiqomah, udah lebih baik. Jadinya emang orang kalau misalnya istiqomah gitu ya. Iya. Tapi kalau suami kamu ketemu dengan mantan kamu gitu juga nggak? Suami aku Cemburuan nggak suami kamu, Cak? ketemu Irwan? Iya misal. Belum pernah. Kira-kira Cemburuan nggak dia? Dia mah diem aja gitu. Dia jarang mengungkapkan. udah gitu nulis puisi kayak mama. Cuma yang aku bangga sama Irwan, sama Kia kan mereka sudah 12 tahun ya membina Iya. rumah tangga. Jadi kayak aku ngerasanya emang ya luar biasa banget Iwan. Dan akhirnya punya momongan juga, Iya, perjuangan juga itu loh. perjuangan juga. Jadi ya yang dulunya kita nggak follow-followan Instagram sekarang udah follow. Oh sempet gak Tuh, follow-followan. makanya Raffi tuh seneng banget pas aku ketemu Iran ya Vi. Raffi sampai semua posannya di komen love. Karena bukan yang pengen jodohin apa tuh, cuma kita seneng sahabatan. Kita kan gitu ingat loh. hablu minanas, hablu minallah. Allah, Kita Masya memperbaiki Allah. hubungan sama Allah sama manusia. Oke. Oke, Masih ada sesuatu yang kita bahas bersama dengan Aca tetap di sini di FBP for your pagi. Kalau ketemu dengan super mom seperti ini emang banyak yang pengen kita bahas. Yang jelas terima kasih kehadirannya. Mama Makasih sehat terus ya. Sehat terus ya, Pak. Ya, Makasih. Mama ya. Iya Mama. Aca juga ya. Aca juga Ca. Makasih ya, Sukses karirnya. Salam buat Bri dan juga Kevin ya. Hati-hati ya, kemana-mana lagi ya. Siti. Siapa nama suami? Vicky. Kenapa Kevin? Vicky. Kevin siapa lu? Kevin. Ya mudah-mudahan hari ini yang pada nonton bisa mendapatkan yang positifnya dari dua super mom. Yes. Bahwa apapun seorang anak dan seorang ibu itu tidak akan pernah bisa terpisahkan batiniahnya. Betul. Anak bisa sukses pasti karena doa ibunya. Dan ibu juga akan semakin berbahagia kalau terus bisa melihat anaknya bahagia dan didoain sama anaknya. Oke, jadi pribadi-pribadi yang super dengan cerita dari dua mama yang hebat ini ya. Mama terima kasih Aca juga ya. Terima kasih, Aca. Sukses karirnya Terima kasih, ditunggu karya berikutnya. Iya. Oke, Sampai see you, ketemu lagi. bye-bye. Bye-bye.